Shalom kekasih Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan kita, dengan rasa syukur kita mau datang di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, kita membawa setiap penyembahan kita bagi Dia. Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, Allah yang selalu ada bersama kami apapun keadaan kami. Dan kami percaya ketika kami tetap terus mengandalkan Engkau, Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizatnya
Shalom saudara. Mari pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih kami telah mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan benih firman-Mu. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap benih firman ditaburkan memberikan kekuatan bagi kami. Setiap benih firman-Mu yang ditaburkan merupakan jawaban dari setiap persoalan kami. Dan setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, oh Tuhan, memberi kami rasa tenang dan memiliki damai. Dan kami lalui hari-hari ini penuh penyertaan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, sehingga setiap benih firman ditaburkan sekali lagi menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya, dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara, hari-hari ini kan kita dikagetkan oleh virus COVID-19, dan bukan hanya mengagetkan, tetapi sebagian besar dari kita memiliki rasa takut yang berlebihan. Nah, pagi hari ini kita harus ketahui bahwa setiap kita jangan takut, karena jangan sampai ketakutan itu menguasai kita, karena rasa takut itu bukan datang daripada Tuhan. Ingat ya, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya ulangkan. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita bukan roh yang ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, maka dari itu setiap kita pada pagi hari ini janganlah takut. Walaupun kita tahu berita COVID-19 ini mencekam semua orang. COVID-19 ini membawa korban yang banyak. Tapi jangan takut. Terus kalau kita berbicara jangan takut, apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesaya 30 ayat 15 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saya ulangin saudara. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Ini firman Tuhan. Nah, mari setiap kita, jangan enggan. Tuhan katakan, diam, bertobat, dan tinggal diam. Apa yang harus kita lakukan? Poin pertama berbicara apa? Bertobat, saudara. Hari-hari ini momen kita introspeksi. Mungkin hari-hari ini kita sudah lalui yang hari-hari lalu kita lalu dengan kesombongan, dengan ego kita. Hari ini loh, saudara, kalau kita dengar COVID-19 ini, uang itu loh, tidak bisa mengatasinya. Orang yang banyak uang pun korban. Orang yang tidak punya uang pun korban. Uang itu bukan ukuran lagi. Karena virus ini, ketika dia masuk kepada semua orang, semua golongan, dia tidak lagi pilih-pilih. Kalau saya boleh katakan demikian. Baik itu orang kaya, baik itu profesional, baik itu orang pintar, baik itu orang kurang pintar, baik itu mereka punya ekonomi yang di bawah sekalipun, dia masuk. Nah, ini membuat kita takut toh. Pagi hari ini firman Tuhan bilang jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Yang Tuhan berikan itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Firman Tuhan juga mengajarkan. Poin pertama, kita bertobat. Kita introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan hari-hari yang lalu? Kalau hari-hari yang lalu kita lakukan dengan kesombongan, kecongkaan, ini waktu
untuk setiap kita apa? Bertobat. Kalau hari-hari ini mungkin kita sudah melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita, kita jauh daripada Tuhan, dengan kesibukan-kesibukan yang terus kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan jauh. Ini waktunya. Untuk apa? Untuk setiap kita. Ayo, kita bertobat. Ini momen, saudara. Untuk setiap kita kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini hubungan keluarga tidak baik karena ego, bertobat. Ini momen kita introspeksi. Untuk setiap kita, mari saudara, untuk kita bertobat, kita memulihkan hubungan dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Dengan bertobat dan tinggal diam, kau diselamatkan. Tinggal diam. Yang kedua, poin kedua apa mengajarkan kepada kita? Tinggal diam, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita hari-hari ini, tinggal diam. Berarti diam, tidak melakukan banyak hal seperti apa? Seperti WA, saudara. Jangan lagi kita mau WA masalah corona. Mari kita WA firman Tuhan. Ada yang mengatakan, iya Pak, saya WA firman Pak. Tadi pagi saya firman Tuhan, saya WA firman Pak. Nah terus siangnya, enggak Pak. Pagi saya firman Tuhan, siangnya saya WA corona. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang harusnya hari ini kita stop. Tidak lagi kita berbicara corona. Kita diam. Firman Tuhan mengajarkan diam. Karena tinggal diam engkau diselamatkan. Kita tinggal diam. Jangan melakukan itu. Karena kita ini ketika kita forward WA, kita bicara corona, sebenarnya kita ikut andil dalam apa? Menyebarkan teror, saudara. Memang mungkin yang kita kirim itu berita-berita yang benar. Tapi tahukah di balik berita itu membuat orang takut, membuat anak-anak Tuhan takut. Secara enggak sengaja, kita ini anak-anak Tuhan juga ikut ambil bagian. Justru kita berpartisipasi menyebarkan berita itu. Dan kita ikut ambil bagian untuk meneror secara nggak langsung, saudara. Karena apa? Semakin banyak orang yang mendengarkan itu, semakin orang takut, semakin mencekam. Itu kita lakukan hari ini. Mari kita diam. Dan firman Tuhan, tinggal diam. Pemerintah juga menyarankan untuk setiap kita hari ini. Tinggal di rumah, kerja di rumah. Kalaupun kita harus keluar, lakukan segala sesuatu dengan baik. Kita pakai sarung tangan atau bawa sanitizer, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Jarak antara satu dengan yang lain kita jaga supaya nggak bersentuhan. Kita lakukan dengan baik supaya saudara, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, jangan pula kita ikut ambil bagian. Bukan hanya untuk memberi teror melalui WA, tetapi kita membagi-bagikan virus itu. Mungkin kita kuat di satu sisi, tetapi di sisi lain banyak orang-orang yang lemah. Nah, ketika kita membagikan itu, mereka yang kena. Ayo, kalau kita berpikir demikian, maka saran pemerintah itu kita responi dengan baik. Hari ini setiap gereja off untuk mereka streaming. Kalau saudara hari ini, dimanapun saudara berada, saudara mendengarkan ini, camkan baik-baik bahwa setiap kita, kalau suruh pemerintah memerintahkan atau menyarankan kepada setiap kita untuk di rumah, ayo kita di rumah, kita jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya corona ini tidak lagi terus menyebar. Nah, kita diam di rumah. Terus, apakah sekedar kita diam tidak memberikan WA? Bukan, diam yang firman ajarkan itu, firman itu mengatakan duduk. Diam itu adalah duduk di kaki Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 91 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dikatakan apa? Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mereka yang mengatakan apa? Allah itu tempat perlindunganku. Duduk di sini menggunakan kata yashab, yaitu diam, tinggal. Tinggal, duduk, diam, apa? Di sisi Tuhan, bersama Tuhan. Apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita hari ini? Saudara, mari setiap kita untuk kita tinggal, diam, kita buat mesbah keluarga, kita duduk dekat Tuhan. Mari setiap kita, satu keluarga, suami, istri, anak-anak, kita memuji, menyembah Tuhan. Kalau selama ini tidak pernah kita lakukan, ini momen untuk kita lakukan. Kita jaga api mesbah keluarga kita. Saudara, firman Tuhan Mazmur 91 ayat 9 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dikatakan apa? Engkau jadikan tempat perlindungan, Tuhan itu kau jadikan tempat perlindungan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat. Dengan cara apa? Kita duduk diam. Dan ayat 10 mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tuha dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan Tuhan katakan demikian. Dan ayat 11 mengatakan demikian, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ketika saya mendengarkan ayat ini, bahwa malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga dalam setiap jalanmu, saya ingat kisah siapa saudara? Saya ingat ketika saudara Ahaz digantikan oleh putranya Hizkia, saudara. Apa yang Hizkia lakukan? Ketika dia tahu orang tuanya banyak sekali melakukan kesalahan, poin pertama yang Hizkia lakukan apa? Dia memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Poin pertama yang lakukan Hizkia. Yang kedua, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, dia setiap pagi menjaga mesbahnya. Saudara tahu, ketika dia dalam persoalan, dia tahu ada tentara-tentara lawan ingin menyerang, dia berbicara pada Yesaya. Yesaya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim malaikat-malaikatnya datang untuk menolong. Saudara, maka ketika saya membaca ayat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan menjaga setiap jalanmu, langkahmu, saudara, mari setiap kita, untuk kita belajar hari-hari ini, kita duduk di kaki Tuhan. Kita jaga mesbah, api mesbah kita. Seringkali begini, anak-anak Tuhan datang ke gereja, tapi hubungan dia dengan suami istri tidak akur. Bagaimana mesbahnya bisa dijaga? Suami istri yang pergi ke gereja A, suaminya ke gereja B. Karena apa? Karena mereka hidup tidak akur. Terus bagaimana mesbah ini bisa dijaga? Terus bagaimana hubungan orang tua dengan anak? Hari ini loh, ini family time. Ini luar biasa. Ketika kita disuruh di rumah, dan firman Tuhan katakan diam. Untuk apa? Untuk setiap kita hari-hari ini, kita menjaga mesbah kita, saudara. Api mesbah itu dijaga. Siapa yang harus jaga? Saudara sebagai ayah, sebagai suami, dan istri, dan anak-anak. Ayo kita duduk. Sediakan waktu. Kalau selama ini kita tidak pernah lakukan itu, kalau selama ini mungkin kita disibukkan dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita lupa bahwa di keluarga itu butuh mesbah. Hari ini momennya bagi setiap kita. Ayo kita adakan mesbah keluarga. Kalau ada hubungan yang kurang baik, ayolah
pulihkan hubungan itu. Ketika kita dipulihkan, kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita juga harus pulihkan hubungan kita dengan sesama. Yaitu dengan siapa, saudara? Dengan istri, dengan anak-anak kita. Kita pulihkan. Kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Korban Yesus Kristus di kayu salib. Yang dibutuhkan hari ini adalah kita bertobat, dan kita harus memulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan istri, dengan anak-anak. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya, kita harus menjaga mezbah setiap kita, saudara. Kita jaga tuh mezbah, api mezbah. Kalau Hizkia setiap pagi dia menyediakan bakaran untuk Tuhan, dia jaga mezbah. Setiap kita juga hari-hari ini, ayo kita jaga mezbah keluarga kita, apinya itu kita jaga. Amin, saudara. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang pertama Tuhan katakan bertobat. Tinggal diam. Engkau diselamatkan. Yang poin berikutnya, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayo saudara. Setelah kita bertobat, kita jaga mezbah, kita harus tenang. Kita harus percaya, kita punya iman bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Jangan takut. Kita belajar tenang. Karena saudara, kalau kita tidak tenang berarti kan kita khawatir, saudara. Nah, kalau kita khawatir itu beban. Karena apa? Firman Tuhan Amsal 12 ayat 25 mengatakan demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, saya ulangi. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi, kalau kita tidak tenang, berarti kita khawatir, saudara. Kalau kita khawatir, saudara, firman Tuhan bilang membungkukkan, jadi beban. Kalau kita khawatir, berarti kita nggak percaya dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah bertobat, kita sudah berdiam untuk menjaga mezbah kita, seharusnya ketenangan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan iman kita terus bangkit, kita percaya. Jangan sampai saudara, mezbah terus ada, tapi kekhawatiran terus ada dalam kehidupan ini. Mari setiap kita. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Firman Tuhan mengatakan begini. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kondisi hari ini yang membuat engkau mungkin tertekan, membuat engkau merasa ikut takut, tidak akan lama. Tidak selama-lamanya kondisi ini bisa demikian. Karena semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, maka mari saudara, untuk setiap kita hari ini, kita harus belajar untuk kita tinggal tenang dan percaya. Kita punya iman. Seharusnya kita tenang. Nah, mari. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Yang penting harus kita lakukan apa? Bertobat, tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dan dengan tinggal tenang dan percaya, kita ada kekuatan. Dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik hari ini. Apapun ya saudara hari ini. Mungkin saudara juga berpikir, ya Pak, tapi kan hari ini dolar naik, semua barang naik, bagaimana aku bisa tenang? Firman Tuhan mengatakan apa? Tidak selamanya kondisi ini. Maka setiap kita, ayo kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ingat firman yang mengatakan apa? Tuhan memelihara engkau, Tuhan memeliharamu. Mari kita tenang. Mungkin hari ini sebagai penutup, kita juga ada perasaan takut virus corona, tetapi kita lihat ekonomi yang tidak baik, dolar yang naik tinggi, membuat kita juga khawatir. Sudahlah, tidak selamanya kondisi ini. Dan serahkan kekhawatiran kepada Tuhan.
Firman yang mengatakan Tuhan memelihara engkau. Mari saudara, akhir dari firman Tuhan ini ada 3 poin yang harus kita lakukan. Jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Kita tidak boleh takut. Yang harus kita lakukan adalah hari ini kita bertobat, kita introspeksi diri, kita berdiam, duduk dekat Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita harus tenang dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Benih firman-Mu telah ditaburkan dalam hati setiap kami. Kami belajar tidak takut dalam kondisi apapun. Baik hari-hari ini kami melihat informasi corona yang mencekam. Kami lihat ekonomi yang lesu. Tetapi kami tidak takut Tuhan. Yang dibutuhkan hari ini adalah kami bertobat, tinggal diam. Dan kami tenang. Karena disitulah letak kekuatan kami. Kami terus percaya kepadamu Tuhan. Kami tenang dan percaya itulah kekuatan kami. Dan kami percaya setiap kami hari ini Tuhan. Kami mau bertobat, kami diam menjaga mezbah kami. Kami tenang dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk virus corona ini. Maka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala virus corona ini kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan, setiap anak-anak-Mu Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau proteksikan bangsa ini Tuhan. Biar virus corona ini berlalu dari bangsa ini. Segala sengat virus corona ini kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Tuhan memberikan perlindungan Bapak Presiden kami, Menteri Kesehatan kami, dan semua jajaran aparat pemerintahan. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Begitu juga Tuhan dengan hamba-hamba-Mu. Kau sertai dan Kau lindungi Tuhan. Proteksi mereka semua. Begitu juga hamba-Mu yang ada di Madiun sebagai gembala sidang. Begitu juga jajarannya dan seluruh sidang jemaatnya. Penuh penyertaan, penuh pelindungan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Bapa. Mari saudara, sebagai akhir dari saudara dengarkan firman ini, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Syarabalaba, syarabalaba, syarabalaba. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya menerima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan
kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan atas setiap hidup kami. Biarlah hidup kami tetap terus mengandalkan Engkau, biarlah hidup kami tetap terus mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.